Alhamdulillahil alimil fattahil mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin muallimil insi wal jan. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi taufik dan keberkahan kepada kita di dalam berilmu dan beramal. Kembali lagi kita bersama kitab At-Tadhkirah karya Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah ta'ala bersama saya Sanusin Muhammad Yusuf. Pada poin yang ke-56, Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah ta'ala berkata, wa ma'rifatul asma'i wal kuna wal alqab, yaitu mengenal nama-nama rawi, kunyah-kunyahnya, kunyah itu Abu Fulan, dan lakob-lakob gelarnya. Jadi namanya misalnya Muhammad, kunyahnya yang mas kunyah terkenal itu seperti Abu Hurairah, kemudian lakob-lakob itu seperti rawi, Gundar, Bundar. Nah, harus diketahui lakob, gelar, dan seterusnya itu. Fungsinya dengan mengetahui nama kunyah, Abu, dan gelar seorang rawi, kita bisa mengetahui bahwa ia hanya satu orang rawi yang sama dan bukan rawi yang berbeda. Karena terkadang rawi ini memiliki nama Muhammad, kunyahnya misalnya Abu Abdillah, lakopnya misalnya Muhaddis Asyam, misalnya seperti itu. Jadi jangan kita mengira itu orang yang beda, itu orang yang sama. Kemudian pada poin yang ke-57, Imam Ibnul Mulaqin berkata, wa ma'rifatu mufradat dzalik wa man isyhara bil ismi dunal kunya wa aksuhu, yaitu mengenal nama-nama yang hanya menjadi nama bagi satu orang. Jadi nama itu tidak ada yang memilikinya kecuali orang tertentu, hanya satu orang saja. Mengenal rawi yang terkenal dengan nama, tidak dengan kunyah atau sebaliknya. Kita lihat selanjutnya supaya lebih jelas. Mufradat yaitu rawi yang memiliki nama yang tidak dimiliki orang lain, seperti sandar, jadi sandar ini hanya satu orang, Abis Sanabil, wa muskadana, namanya agak sulit. Jadi ini hanya satu orang aja namanya sandar, ada satu orang aja Abu Sanabil, dan ada satu orang ada muskanada. Kemudian juga kita hanya mengetahui ada rawi yang terkenal dengan nama, seperti Salman Al-Farisi. Ada rawi kita tahu namanya, tapi kita tidak mengetahui kunyahnya. Ada rawi yang terkenal dengan nama kunyah, seperti Abu Hurairah, dan jarang sekali kita orang-orang mengenal nama aslinya, Abdurrahman bin Sukhar atau yang lainnya. Jadi kita di sini kita mengetahui mufradat. Mufradat itu artinya suatu nama yang hanya menjadi nama bagi satu orang. Dan juga kita mengetahui ada rawi yang terkenal dengan namanya tapi kurang dikenal kunyahnya, ada yang terkenal dengan kunyahnya dan kurang dikenal namanya. Pembahasan berikutnya adalah poin ke-58, waman wafaqa ismuhu isma abihi. Ada rawi yang namanya sama dengan nama bapaknya. Nah, fungsinya kita mengetahui ini, jangan sampai kita mengira ini nama rawi berulang-ulang. Nama rawi berulang-ulang, misalnya Muhammad bin Muhammad. Ini harusnya satu orang aja, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki nama yang beda dengan bapaknya. Bapak itu biasanya menamakan anaknya beda dengan nama dia, seperti itu. Nah, kalau ada bapak yang menamakan anak dengan nama dia sendiri, maka itu perlu kita ketahui agar kita tidak mengira ada pengulangan nama. Seperti di sini, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini nama dan nama bapaknya sama, bahkan nama kakeknya sama, yaitu Al-Hasan. Kakeknya Al-Hasan, anaknya Al-Hasan, cucunya juga Al-Hasan. Seperti Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada juga kita harus mengetahui ada nama rawi. Nah, ini yang poin 59, yaitu wal mu'talif wal mukhtalif, yaitu rawi yang memiliki tulisan namanya sama. Al-mu'talif bacaannya berbeda, al-mukhtalif.
Kita harus pahami di dalam penulisan bahasa Arab itu, penulisan huruf-huruf yang lama itu tidak ada titik dan tidak ada barisnya. Jadi hanya bentuk huruf saja. Jadi dari bentuk hurufnya orang-orang udah bisa baca. Jadi makanya kalau ini terjadi, ini bisa dibaca A atau B gitu, tulisannya sama tapi bacaannya beda. Nah, itu perlu kita pahami. Ini ceritanya tulisan zaman dulu, bukan tulisan zaman sekarang yang sudah jelas titik dan sudah jelas barisnya. Misalnya al-mu'talif dan mukhtalif itu adalah seperti Jarir wa Huraiz. Jarir dan Huraiz ini kalau kita lihat bentuk tulisannya, kita hilangkan baris titiknya dan baris dan titiknya itu sama gitu. Ja, ro, ya, ro. Sama Huraiz. Tapi ini tulisannya sama tapi nama orang berbeda. Satu namanya Jarir, satu namanya Huraiz. Bentuk huruf sama, bacaannya beda. Artinya bentuk hurufnya sama, tapi baris dan titiknya beda. Itu namanya al-mu'talif wal-mukhtalif. Kemudian ada pembahasan lain di pembahasan nama ini yang mirip tapi beda, yaitu pembahasan al-muttafiq wal-muftarik. Al-muttafiq wal-muftarik itu adalah orang, kita kembali lagi. Kita kembali lagi di sini, yaitu memiliki nama dan nama bapak yang sama, al-muttafiq. Nama dia dan nama bapaknya sama dan orangnya berbeda. Seperti Al-Khalil bin Ahmad. Ada namanya Al-Khalil bin Ahmad ahli nahu dan ada Khalid bin Ahmad al-Muzani al-Basri, orangnya beda. Jadi ada orang namanya sama, nama bapaknya sama. Jadi mirip banget gitu orang namanya, kalau kita lihat ini orang sama karena nama dia nama bapaknya sama. Ternyata nama dia dan nama bapaknya sama, ternyata orangnya beda. Muttafiq sepakat nama dia dan nama bapak, muftarik berbeda. Muftarik itu berbeda orangnya walaupun sama nama bapak dan nama dia sendiri. Kemudian ada pembahasan gabungan dari mu'talif dan mukhtalif. Mu'talif dan mukhtalif tadi itu adalah bahwa tulisan namanya sama tapi bacanya beda. Muttafiq dan muftarik itu adalah nama dia dan nama bapaknya sama. Jadi ada dua orang namanya sama, nama bapaknya juga sama, tapi orangnya berbeda. Gabungan dari keduanya ini, nah ini adalah ceritanya, ini adalah ada orang memiliki nama yang sama dan nama bapak yang sama penulisannya. Pengucapan dari orang yang beda. Nah ini disebut juga al-mutasyabih, tapi al-muttafiq wal muftarik itu nama dia dan nama bapaknya sama. Kalau ini nama dia dan nama bapaknya sama penulisannya tapi beda pengucapannya, seperti kita lihat di sini Muhammad bin Uqail dan Muhammad bin Aqil. Tulisan sama, Uqail, kita lihat yang ini. Nah, kita balikin lagi ya. Uqail tulisannya sama, Aqil. Nama bapaknya ini beda penulisannya, Muhammad bin Aqil dan Muhammad bin Uqail. Tulisannya sama, tulisan nama bapak, tapi orangnya berbeda. Ini fungsinya kita mengetahui hal-hal ini, muttafiq muftarik, kemudian mu'talif mukhtalif, kemudian ini al-mutasyabih, dan sebelum-sebelumnya adalah supaya kita bisa memisahkan. Intinya lagi, kita kembali lagi, kita harus mengetahui bahwa terkadang rawi itu memiliki banyak nama dan terkadang antara rawi yang satu dengan rawi yang lain ada keserupaan nama, tapi orangnya berbeda. Kita harus pastikan bahwa si A adalah si A dan si B adalah si B walaupun ada kemiripan nama. Kita harus memastikan bahwa nama A, B, C, dan D walaupun beda nama tapi orangnya sama. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Kembali lagi bersama pembahasan tadhkirah fi mustalah hadis insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.